Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku semua, pecinta dan pengikut channel Lantaran SMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali ya. Dan tentunya pada kali ini saya Lantaran SMTV akan kembali memberikan sebuah ijazah ya. Ijazah sekaligus dua ijazah, dua amalan. Satu, amalan untuk pengasihan tingkat tinggi, saudaraku ya. Pengasihan tingkat tinggi yang mana nanti amalan tersebut tidak perlu ritual malam, tidak perlu berpuasa ya. Lalu yang kedua, amalan untuk yang sulit mencari rezeki ya, mencari rezekinya susah, khususnya untuk saat ini ya. Di keadaan pandemi seperti ini memang sangat sulit, khususnya bagi para pedagang-pedagang yang jualan dan para pengusaha-pengusaha yang berusaha dari berbagai macam usaha, bentuk usaha ya, baik itu usaha dagang, usaha industri apapun ya, ini memang lagi sulit. Makanya di sini saya akan memberikan ijazah yang insya Allah nanti akan mempermudah rezeki saudara-saudariku semuanya. Makanya jangan di skip dulu ya saudaraku ya. Tetap pantengin terus video saya ini sampai selesai ya, biar gak gagal paham ya, biar lebih bermanfaat. Dan bagi saudara-saudariku semuanya yang belum sempat subscribe ya, subscribe dulu di channel ini ya, biar gak ketinggalan informasi nanti kalau ada ijazah-ijazah baru atau amalan-amalan baru ya. Walaupun mungkin saat ini saudaraku atau saudariku dimanapun Anda berada belum membutuhkan amalan dari channel Lantaran SMTV ini, tapi insya Allah suatu saat saudaraku akan membutuhkannya. Dan kalau saudara-saudariku semua subscribe di channel ini, nah, begitu saudara membutuhkan, siapa tahu nanti pas Lantaran SMTV pas upload atau mengijazahkan ijazah yang Anda butuhkan. Jadi insya Allah tambah berkah saudaraku ya. Tapi yang penting pelan-pelan saja ya. Yang penting santai saja, gak usah terburu-buru saudaraku ya. Tapi sebelum ijazah ini saya berikan, ini saya akan kembali mengonfirmasikan ya, menginformasikan juga kepada semua saudara-saudariku bahwa mulai saat ini, mulai detik ini, bagi saudara dan saudariku semua yang ingin mengamalkan ijazah atau amalan ajian mantra dari channel saya ini, tidak perlu harus capek-capek WA ke saya atau harus minta izin WA ke saya, lewat WA ke saya. Jadi langsung saja izinnya di sini saudaraku ya. Di kolom komentar ini ya, tinggal katakan qabiltu saja sudah cukup. Saya sudah mengikhlaskan, saya sudah memberikan, saya sudah mengizinkan untuk diamalkan. Jadi tidak perlu harus WA ke saya, harus banyak tanya ini itu ke saya ya. Sebab apa? Semua ijazah di channel ini ya, semua akan saya berikan tata caranya, syaratnya bagaimana ya. Makanya kalau nonton video jangan di skip saudaraku ya, supaya lebih paham. Kalau sekali tonton belum paham, bisa diulang untuk kedua kalinya. Pasti banyak yang bertanya saudara-saudariku ya, kenapa sekarang tidak harus WA dan tidak boleh WA itu kenapa? Karena seperti kemarin saya sampaikan saudaraku ya, seperti kemarin saya sampaikan bahwa saya itu serba salah ya, serba salah di mata orang-orang yang selalu mencari kesalahan saya. Pertama, di video saya selalu mengupload video-video amalan yang gratis. Di situ saya dicela juga ya, dihujat juga, kasih amalan kok gratis, nggak manjur, nggak hebat, karena nggak ada amalan atau ajian itu yang gratis
itu amalan abal-abal. Ya ini Gus abal-abal, ini Ustadz abal-abal, jangan diikuti. Menghujat saya saudaraku. Lalu saya kasih amalan yang bermahar. Ya, begitu saya kasih amalan yang bermahar, dihujatnya lagi. Amalan kok pakai mahar? Amalan kok harus bayar? Ya, ilmu kok harus beli? Ini hanya trik, ini hanya caranya saja. Ini Gus abal-abal ini cari makan lewat jual ilmu, jual amalan, jual agama dan lain sebagainya. Daripada uang buat kasih mahar, mendingan dikasih ke yatim piatu, mendingan disedekahkan kemana-mana. Oke, saya tetap diam saudaraku ya. Lalu saya buat konten sosial, ya, bagi-bagi rezeki ke sana kemari, ya. Ya, sebagian ada juga yang uang dari mahar, meskipun tidak seberapa saudaraku ya, tapi ada juga memang saya habiskan uang mahar itu karena memang nggak seberapa juga, ya, daripada menjadi ganjelan dalam hidup saya, dalam keluarga saya, mendingan saya habiskan untuk sosial. Saya bagi-bagikan kepada saudara-saudariku semua yang kemarin udah tak upload, ya. Itu juga dicela lagi. Wong kasih sedekah, ya, sosial kok harus diupload, itu riya. Nah, itu gimana lagi saudaraku ya? Itu riya. Jadi saya tuh sebenarnya bingung saudaraku ya. Kemarin katanya suruh sosial, sekali kita sosial kita upload video sosial dianggap riya. Terus saya bilang bahwa uang mahar saudara-saudariku itu sudah saya bagi-bagikan ke orang-orang yang membutuhkan, tapi saya nggak ngupload video, katanya saya bohong. Terus saya harus gimana saudaraku? Kasih yang gratis salah, yang bermahar salah, ya, sosial salah. Sekarang semuanya sudah saya lakukan, sekarang malah banyak sekali yang menuntut, ya, harus minta jaminan 100%. Terus terang saudaraku ya, kalau amalan dari saya itu saya nggak berani menjamin 100% harus berhasil. Sebab apa? Itu seperti kemarin saya bilang, saya nggak tahu kelakuan Anda, gitu loh. Hubungan Anda sama Allah bagaimana saya nggak tahu. Hubungan saudara dengan orang tua bagaimana saya tidak tahu. Apakah saudara menjalankan sholat 5 waktu atau tidak saya tidak tahu. Terus saya harus jamin dengan cara apa? Kan saya tidak berani, soalnya saya apa? Saya bukan Allah, saya bukan Tuhan. Saya bukan sang pencipta yang bisa mengabulkan doa hamba-hambanya. Cuman saya bisa memberikan sarana atau syarat atau tata cara bagaimana mohon sama Allah yang benar, berdoa yang benar, ritual yang benar, seperti itu saudaraku ya. Jadi kalau harus menjamin saya nggak berani. Justru malah kalau ada YouTuber, entah itu kiai, entah itu ustadz, entah itu gus, atau siapapun dia, atau dukun sekalipun, kalau berani menjamin 100% harus terkabul, harus mustajabah, tapi harus membayar mahar sekian rupiah, atau ratusan ribu atau jutaan rupiah. Justru yang seperti itu malah perlu Anda pertanyakan, ya. Justru Anda harus bertanya, kenapa dia berani menjamin 100%, tapi harus dengan catatan membayar mahar sekian juta, sekian ratus ribu. Itu malah Anda harus hati-hati. Sebab apa? Setelah Anda kirim mahar, di blok nomor Anda nantinya saudaraku ya. Makanya mulai detik ini, mulai saat ini saudaraku gak usah khawatir, gak usah susah, ya. Kalau mau ngamalin amalan dari saya, amalkan saja lah, gak usah mikir mahar-maharan lah. Maharnya pakai subscribe aja udah cukup. Pakai komentar yang bagus dengan bahasa yang sopan sudah cukup bagi saya, ya. Saya sudah bukannya sombong atau apa, saya nggak butuh mahar-mahar lagi. Lagian mahar-mahar kemarin juga nggak saya makan sendiri, nggak untuk pribadi saya, nggak untuk keluarga saya, tapi saya bagi-bagikan untuk sosial saudaraku ya. Di insya Allah saya sudah cukup untuk makan, untuk berpakaian, untuk nyandang mangan, itu semuanya ya. Sandang pangan saya insya Allah sudah dijatah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada jalannya sendiri dan alhamdulillah juga bisa sisa. Kenyataannya sisa-sisa bisa saya sedekahkan ya. Bisa buat beli kuota juga, ini buat ngupload video ini juga pakai kuota ya. Ini buat sedekah saja supaya ilmu saya yang ada pada diri saya itu bermanfaat untuk orang lain juga ya. Pokoknya saudara-saudariku semuanya ya, yang saya sayangi, saya kasihi, saya cintai ya, saya hormati, yang baik-baik, yang sopan-sopan santun ya,
yang hatinya tulus, bersih-bersih semua, yang ingin mengamalkan amalan dari saya langsung saja amalkan, nggak usah harus WA ke saya. Karena saya sekarang memang jarang buka WA saudaraku, karena males dengar orang yang menuntut itu minta 100% harus ijabah, minta ini itu tuh saya malah males. Saya jadi kurang konsentrasi mengurus diri saya sendiri, mengurus murid-murid saya, mengurus rekan-rekan saya, usaha saya, bisnis saya mah jadi gak konsentrasi gara-gara mikir 1, 2, 3 orang yang selalu menuntut yang enggak. Makanya saya berikan di sini gratis semua, amalkan semua, saudara nggak usah mikir mahar, ya. Jadi maharnya pakai subscribe aja, pakai komentar yang sopan, ya. Seperti Qabil tuh gitu aja, atau Qabil tuh ijazah, atau mohon izin mengamalkan. Meskipun saya nggak balas komentar satu persatu dari saudara, insya Allah saya ikhlas, saya tulus, ya. Saya silahkan untuk diamalkan, terutama ya, dan khususnya untuk yang berniat baik. Kalau untuk yang niatnya jahat, hanya ingin menyakiti hati orang lain, menyakiti hati target, hanya untuk menuruti nafsu belaka, ya saya doakan tidak terkabul. Tapi untuk yang niatnya tulus, saya doakan semuanya terkabul, asal ya simak juga video-video saya yang sebelumnya ya, bagaimana tata caranya supaya terkabul dan apa sih penyebab daripada gagalnya sebuah mantra, sebuah ajian, sebuah doa, sebuah wirid atau ritual itu apa. Itu dipelajari semua saudaraku ya. Karena memang untuk menggapai sesuatu yang besar itu harus butuh perjuangan yang besar juga ya saudaraku ya. Jadi tidak harus menerima mateng. Kalau Anda ingin menerima mateng, langsung saji ya, datang saja ke warung beli nasi ya. Misalkan ke warung Padang mau beli rendang, ya udah beli rendang langsung makan itu. Itu udah instan. Kalau mau minta yang instan, tapi kalau doa ya kita harus koreksi diri juga ya, kita harus introspeksi diri juga seperti apa kita ya saudaraku ya. Jadi nggak bisa instan, ya Allah saya mohon langsung jatuh ke langit, nggak bisa. Kita harus koreksi diri, introspeksi diri juga ya. Kalau kurang baik ya diperbaikilah. Sholat 5 waktu dijaga, sedekahnya dijaga, adabnya itu yang paling penting, itu adab saudaraku ya. Paling penting itu adabnya ya. Jadi adab itu di atasnya ilmu ya. Dan kalau setelah adabnya dijaga, sholatnya juga dijaga, iman dan takwanya kita ke Allah itu dijaga ya. Malah kemarin ada yang bilang, Gus walaupun saya nggak sholat tapi saya beriman kepada Allah Gus, saya percaya Allah akan ngabulin doa saya percaya bahwa Allah itu memang Tuhan saya. Itu nggak cukup saudaraku ya. Kalau ngomongin soal iman ya, soal percaya sama Allah, iblis sama setan itu lebih dulu iman. Sampai sekarang iman kita mungkin kalah sama iblis sama setan. Setan itu masih meyakini kok, masih percaya bahwa Allah itu Sang Maha Pencipta, bahwa Allah itu Tuhan ya. Tapi cuman iblis dan setan itu ingkar begitu loh, nggak bertakwa kepada Allah, nggak mau ngikutin perintah-perintahnya Allah, nggak mau menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Makanya kalau ada manusia atau hamba Allah yang bilang, saya beriman kepada Allah Gus, saya beriman kepada Rasulullah, saya beriman kepada kitab-kitab Allah, saya beriman kepada hari akhir dan lain sebagainya, tapi nggak sholat, ya nggak ada bedanya sama iblis, sama setan ya. Jadi saya belak-belakan saudaraku ngomong ini cara dakwah saya seperti ini. Saya nggak harus nunduk-nunduk supaya di subscribe, supaya di apa ya. Saya harus mengatakan yang batil jadi hak, yang hak jadi batil. Enggak bisa. Saya katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal itu halal, yang haram itu haram saudaraku ya. Itu jiwa saya, jiwa dakwah saya seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong saya beriman ya, saya percaya sama Allah bahwa Allah itu Tuhan, saya percaya sama Rasulullah bahwa Rasulullah itu utusan Allah, Nabi terakhir, saya percaya bahwa Al-Quran itu firman Tuhan, firman Allah dan lain sebagainya, tapi nggak sholat, nggak puasa Ramadan dan lain sebagainya yang diwajibkan oleh Allah, yang fardu ain itu ya sama aja, nggak ada bedanya sama setan, sama iblis, sama jin. Sebab apa? Mereka semua itu beriman kepada Allah, mereka itu semua percaya bahwa Allah itu Tuhannya, Sang Penciptanya, tapi mereka tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu saudaraku ya. Jadi langsung saja saudaraku, pertama ya, ini saya lanjut tadi. Saya akan memberikan ijayah, yang mana ijayah ini hanya dibaca setiap kali mau tidur
Catat saudaraku ya. Ijayah ini, amalan ini hanya dibaca setiap mau tidur saja. Tapi sebelum mengamalkan amalan ini usahakan wudhu dulu. Ya, usahakan wudhu dulu. Setelah wudhu, siapkan antara foto target atau pakaian si target mana yang ada. Kalau adanya foto ya pakai foto, kalau adanya pakaiannya si target ya pakai pakaiannya si target. Ya, begitu saudaraku. Lalu bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Entah itu pakaiannya atau entah itu fotonya, pegang saudaraku ya. Pegang. Terus jenengan semua yang mau mengamalkan amalan ini setelah wudhu tadi ya, wudhu, terus nyiapkan foto atau pakaian ya di atas tempat tidur kita ya, kita menjelang tidur. Lalu kita pegang itu, entah itu pakaian atau entah itu fotonya. Lalu kita pejamkan mata sejenak. Kita memejamkan mata sejenak sampai bayangan wajah si target itu muncul di pikiran kita, di hati kita saudaraku. Ya, benar-benar kalau wajah saudara target itu sudah muncul di pikiran kita, baru kita membaca mantra ini saudaraku ya. Kita baca mantranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu melebu, Allah metu, sumurupa marang gua garbane. Lah ini sampai sini sebut nama si target tadi. Namanya si target siapa disebut saudaraku ya. Lalu dilanjut, manut mituruta apa saciptaku, manut mituruta apa sasediaku, manut mituruta apa sakarepku, manut mituruta apa sakandhaku, teko kedep, teko welas, teko asih marang badan sariraku. Nah setelah ini mantra dibaca saudaraku ya, setelah mantra dibaca tiupkan ke pakaian tadi atau foto tadi. Setelah itu taruh di bawah bantal saudaraku ya, di bawah bantal saudaraku. Lalu kita tidur. Dan bacanya berapa kali Gus? Bacanya 3 kali. Cukup baca di 3 kali saja. Tidak harus ritual malam ya saudaraku ya, tidak harus bangun malam, enggak. Ini pas mau tidur saja diamalkan. Ini saya mau ngasih ijayah ini saudaraku ya, udah ke-7 kali tadi. Saya minta izin sama guru saya yang dulu ngasih ke saya. Sekali minta izin untuk saya sebarkan nggak boleh, 2 kali, 3 kali nggak boleh. Sampai 7 kali tadi baru diberikan izin sama guru saya. Silahkan kalau mau diberikan kepada saudara-saudara semua untuk diijayahkan kepada orang lain. Meskipun dulu saya minta amalan ini pakai mahar yang tidak sedikit, tidak murah juga, tapi kali ini saya gratiskan saja. Anggap saja mahar saya yang dulu itu mahar saudara-saudariku semuanya, mewakili saudara-saudariku semua yang ingin mengamalkan dengan niat yang tulus, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau minta jaminan ke Allah dengan cara perbaiki sholat Anda, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak perbuatan yang baik-baik ya, jaga adabnya, sopan santunnya dan lain sebagainya. Insya Allah Allah yang akan menjamin ya. Dan sekali lagi saudaraku ya, jaga iman dan takwa itu harus berjalan seiring, senada, seirama ya. Ibarat iman itu kaki kiri, takwanya itu kaki kanan. Jadi nggak boleh ya jalan satu-satu, nggak bisa ya. Jadi harus seimbang, seirama ya, supaya tidak salah baik di dunia maupun di akhiratnya. Sebab Allah juga sudah berfirman ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi hai orang-orang yang beriman. Nah itu yang tadi mengatakan saya beriman ini disebut oleh Allah ini ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali Anda meninggal, Anda mati, Anda wafat kecuali dalam keadaan Islam atau Muslim. Jadi harus diperhatikan ya saudaraku ya. Jadi jangan lupa, ini saya ulangi lagi ya, sebelum tidur wudhu, lalu kita ke atas ranjang kita ambil foto targetnya atau pakaiannya tadi ya saudaraku ya. Kita pegang, kita pejamkan mata sampai benar-benar wajah si target tadi muncul dalam pikiran kita. Kalau sudah muncul dalam pikiran kita, lalu kita membaca mantra ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu melebu, Allah metu, sumurupa marang gua garbane. Nah ini sebut nama targetnya. Manut mituruta apa saciptaku, manut mituruta apa sasediaku, manut mituruta apa sakarepku, manut mituruta apa sakandhaku, teko kedep, teko welas, teko asih marang badan sariraku. Ini baca 3 kali. Setelah 3 kali
dibaca, ya, tiupkan ke foto atau ke pakaian tadi, lalu taruh di bawah bantal kita yang buat bantalan ketika kita tidur. Begitu caranya saudaraku. Dan ngamalkannya berapa malam, Gus? Tiap mau tidur. Ya, tiap mau tidur sampai benar-benar itu terkena. Tapi insya Allah ini cepat sekali saudaraku ya. Soalnya saya sendiri sudah mempraktekannya, dan nggak 1-2 orang juga yang mempraktekannya. Kawan-kawan saya itu dulu yang seperguruan saya itu semuanya mustajabah. Tapi ya itu diimbangi dengan perbanyak istighfar juga ya, sholatnya dijaga saudaraku ya. Ini amalan ini jangan untuk main-main, saya nggak ridho, demi Allah saya nggak ridho ya. Ini harus untuk tujuan yang baik. Soalnya ini bahaya, ini nggak kalah juga sama jaran goyang, itu sebenarnya nggak kalah juga ya saudaraku ya. Tingkatannya nggak kalah sama jaran goyang sama semar mesem. Justru malah ini kalau ditimbang ya, ibaratkan ditimbang, ini ilmu ini hampir setingkat sama Singo Barong sama Kencono Wungu juga. Ini cuman dari kemarin nggak saya keluarkan, nggak saya ijayakan. Karena apa? Karena guru saya nggak mengizinkan. Tapi setelah ke-7 kali saya minta izin, alhamdulillah diizinkan. Ya ini saya upload, saya berikan untuk saudara-saudariku semua untuk diamalkan. Ya. Lalu ijayah yang kedua saudaraku, untuk para pedagang-pedagang itu ya, supaya laris dagangannya, ya supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya banyak pelanggannya. Bagaimana caranya? Nah, ini simak juga ya. Ketika saudara-saudariku semua datang ke tempat usahanya, entah itu mau jualan, entah itu yang tani ya, mau bertani juga boleh ya. Setelah sampai tempat itu, setelah membuka kunci atau membuka lapak dagangannya, misalkan dagang sayur-sayurnya udah dipasang semua, udah dipajang siap untuk dijual. Lah sebelumnya ya, sebelum kita menawarkan atau kita standby untuk menjual, kita membaca doa dulu. Doanya apa? Wiridnya apa, Gus? Di situ wiridnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca Al-Fatihah 3 kali. Saudaraku ya, catat Al-Fatihah 3 kali, Falak 1 kali, Anas 1 kali, sama surat Ikhlas ya saudaraku ya. Surat Ikhlasnya 3 kali juga. Jadi Fatihahnya yang 3 kali, surat Ikhlasnya yang 3 kali, Falak, Anas 1 kali. Kalau sudah seperti itu, sudah selesai, ya udah, kita seperti orang berdoa aja ya, kita tiupkan aja ke dagangan kita ya. Kita tiupkan aja ke dagangan kita. Atau supaya tidak diketahui orang, nggak dilihat orang ya, sebelum buka tokonya, kita masuk ke toko, jangan buru-buru dibuka pintu tokonya. Kita masuk dulu, kita baca doa dulu. Itu juga boleh, juga bagus sekali ya. Dan usahakan biar lebih bagus sekali, kita membaca doa tersebut dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Begitu saudaraku ya, insya Allah nanti dagangannya laris, barokah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih saudara-saudariku semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi nggak usah harus WA ke saya, langsung saja amalkan ya saudaraku ya. Kalau memang yang masih ada pembicaraan, masih ada rembugan dari saya yang kemarin-kemarin, mau lanjut WA ke saya juga nggak apa-apa. Tapi saya mohon untuk bersabar saudaraku ya, membalas WA saya. Sebab saya memang jarang sekali sekarang membuka WA karena males ya. Saya selalu dibikin salah itu, saya males. Makanya daripada saya selalu marah atau suudzon sama orang atau berpikiran nggak baik sama orang, mendingan saya nggak buka WA, tapi saya ikhlaskan semua amalan saya untuk diamalkan saudara-saudariku semuanya. Cukup sekian, sampai di sini dulu pertemuan kita saudaraku semuanya ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.